peraturan bahwa penceramah inti di Masjid Islamic Center Madani Pasir Pangarayan mesti bergelar doktor. Ini saya teringat beberapa tahun yang lalu dapat berita itu ke telinga saya, sampai kabar itu berhembus ke Pekanbaru bahwa semua penceramah di Islamic Center Madani Pasir Pangarayan mesti bergelar doktor. Lalu saya hitung-hitunglah, Rabu pertama Dr. Mawardi Muhammad Saleh, S1, S2, S3 Madinah, doktor. Rabu kedua Dr. Mustafa Umar. Kemudian penceramah yang terjadwal Profesor Dr. Alaidin Koto. Kemudian masalah hati, masalah tasawuf, masalah akidah dari Rokan sampai Koto Dr. Nur Hadi Hussein. 3 lagu yang tidak dokter. Terus saya tanya, Pak, iyo jadwal di Islamic Center syaratnya mesti dokter kecuali Ustadz Abdul Somad. Jadi aku dapat dispensasi boleh berceramah di Islamic walaupun tak dokter. Oktober 2010 sampai 2016, 6 tahun saya ceramah di Islamic itu. Jadi sebetulnya di balik peraturan yang dibuat Pak Ahmad itu tak pernah sekalipun beliau menyuruh saya S3. Ustaz, ambillah S3. Tak pernah sekalipun beliau mengatakan menakut-nakuti, ini siapa yang tak dokter ini tak boleh lagi ceramah di Islamic. Tak pernah. Tapi begitu cara beliau memotivasi saya. Beda dengan yang lain. Ada juga orang Pekanbaru itu memotivasi saya untuk dokter itu beda-beda caranya. Ada pembawa acara di masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman itu. Jadwal saya dulu di situ kultum hari Senin dari azan menjelang iqamat. Setiap dia membawa acara, berikut ini mari dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Somad. Jadi setiap saya ceramah di Ar-Rahman itu, pertama klarifikasi dulu. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum dokter itu tadi hanya doa dari pembawa acara saja. Malu. Tapi begitu cara dia, kata dia saya doakan Ustaz. Ada pula satu lagi orang Pekanbaru, cara dia memotivasi saya lain. Kata dia begini. Lalu Dr. Ridwan Hasbi sudah dokter. Ustaz Mashhuri Umar sudah dokter. Nanti kalau dokter-dokter ini duduk di ruang dosen, mereka mau minum teh manis. Waktu mereka membuat teh ini lupa membawa sendok. Pastinya akan disuruhnya ambil sendok ke dapur Abdul Somad LCMA. Karena mereka udah dokter semua. Somad LCMA, tolong ambilkan sendok. Maka kau cobalah dokter man, kata kau. Jadi begitu cara mereka memotivasi. Jadi Pak Ahmad, kalau secara keilmuan beliau lebih daripada dokter di bidang ilmu pamong, di bidang ilmu pemerintahan ini. Tapi beliau alhamdulillah hadir bersama kita malam ini, Ayahanda Syekh Umar, termasuk salah seorang tokoh tarekat Naqsyabandiyah. Rokan Bulu, Ahlan wa sahlan, marhaban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi motivasi hidup itu bagaimana, macam-macam caranya. Dan alhamdulillah beliau di usia yang ke-65 masih belajar sampai titel doktor. Doktorandus juga ya. Doktorandus itu sebenarnya dari Belanda. Doktorandus. Doktor itu dari Inggris. Doktorandus S1 dari Belanda. Karena memang kita jajahan Belanda. Makanya dulu ada namanya BA, Bachelor of Art, itu sarjana muda. Yang sarjana muda menambah lagi kuliah setahun 2 tahun untuk melengkapi S1-nya menjadi doktorandus. Ciri-ciri Belanda itu ujungnya S. Misalnya kalau bahasa Inggrisnya university. Makanya di Malaysia yang jajahan Inggris pakai
ujungnya I, University Kebangsaan Malaysia, UKM, University. Sampai ke tempat kita jadi S, universitas. Gitu juga dengan doktor, ujungnya jadi S, doktorandus. Itu pengaruh jadi gelar. Lalu kemudian kalau strukturnya sekarang S1 doktorandus yang detail lama, lalu kemudian S2 MA, Master of Art, yang ketiga barulah PhD, Doctor of Philosophy, S3, S1, S2, S3. Pak Ahmad pula S1-nya doktorandus, S2 MSc, Master segala ilmu. Setelah itu sekarang di tahun 2020 beliau mendapat gelar. Ini motivasi bagi masyarakat Rokan Hulu secara khusus dan Bumi Lancang Kuning secara umum Riau, bahwa pendidikan tidak terbatas usia. Dan ini ajaran Islam. Dalam Islam diajarkan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Apa dalil dalam Islam menuntut ilmu sampai liang lahat? Itulah dia orang kalau mau mati ditalkinkan ke telinganya, mau masuk ke liang lahat, bahkan sudah dikubur ke liang lahat, tetap dibacakan talqin. Saya yakin di Pasir Panarayan, di Rokan Hulu, orang masih baca talqin sesudah dikuburkan. Betul, masih baca talqin. Sebagian tempat ada lagi baca talqin. Padahal hadis tentang talqin ini kata Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talkhis Al-Habir, kata dia hadis tentang talqin ini hadisun hasan. Hadis hasan, tak ada ikhtilaf antar ulama tentang mengamalkannya. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Umamah Al-Bahili, menunjukkan sampai ke liang lahat pun orang tetap diajar juga. Hai fulan bin fulana, disebut nama umatnya. Kalau nanti datang malaikat bertanya kepadamu, man rabbuka, katakan Allah. Man nabiyuka, katakan Nabi Muhammad SAW. Ma kitabuka, katakan Al-Quran. Ma ikhwanuka, katakan umat Islam kaum muslimin. Dibacakanlah talqin. Saya sendiri ketika almarhumah meninggal, saya sendiri yang membacakan talqin di atas makamnya. Jadi dalam Islam tak ada batasan. Adapun orang yang membatasi S1 22, S2 24, S3 27, itu adalah pendidikan barat sekuler. Setelah lewat itu tak boleh masuk kelas. Sedangkan di Al-Azhar Kairo Mesir, saya ketika belajar dulu, satu kelas itu tahun pertama 1000 orang, banyak yang tua-tua datang di kelas itu. Ada di Al-Azhar itu yang hanya sekedar mustami saja. Mustami artinya dia datang mendengar saja, dia tidak ikut ujian. Ada orang kerja di kantor, kebetulan hari itu dia tidak masuk karena libur, karena tugasnya sudah selesai. Datang dia ke Al-Azhar, dia mustami aja, mendengar. Lalu kemudian ada pula yang datang itu sampai ikut ujian. Itulah mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia. Ada yang datang hanya ingin mendapatkan ilmu, tidak mengurus kartu pelajar, tidak mengurus ijazah, tidak mengurus sidang, tidak mengurus wisuda, hanya datang sebagai mustami, pendengar saja. Karena memang ilmu tak terbatas oleh ruang, waktu, dan kelas. Dan dalam Islam diajar ketika Nabi perang Badar namanya. Di perang Badar itu kemudian umat Islam masih miskin, susah. Tahun kedua Hijrah. Pindahlah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dari kota Makkah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tahun pertama miskin susah, tahun kedua pun masih susah. Terjadi perang Badar. Waktu perang Badar itu banyaklah tawanan. Zaman dulu kalau terjadi perang ada tawanan, itu tawanan ditebus dengan uang dinar emas, dengan uang dirham perak, dengan baju besi, dengan panah dan tombak, dengan pedang. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW membuat peraturan baru. Tawanan perang bisa dibebaskan dengan cara mengajarkan tulis baca 10 orang anak Madinah. Jadi orang-orang kafir dari Makkah yang tidak percaya Nabi Muhammad, tak percaya kepada Allah, kalau dia mampu mengajarkan tulis baca di Madinah 10 orang anak Madinah, bisa kau ajarkan anak ini bisa menulis, bisa membaca, lepas bebas balik ke Makkah. Inilah pemberantasan buta huruf pertama di dunia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memang tak bisa tulis, tak bisa baca, tapi itu menjadi mukjizat bagi dia. Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, nanti dikatakan orang Quran itu diambilnya dari orang Yunani, diambilnya dari orang Yahudi, diambilnya dari orang Nasrani, diambilnya dari orang Romawi. Dia tak bisa tulis, dia tak bisa baca. Dari mana di dalam Quran itu bisa berbagai macam ilmu ada?
tanzilal azizir rahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia bicara tidak mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Semua derajat orang beriman diangkat Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang lebih tinggi lagi dari orang yang beriman. Siapa itu? Walladzina utul ilma darajat, orang-orang yang berilmu. Hanya saja memang ilmu ini tak bisa kita ukur dengan ijazah. Tapi pula zaman sekarang kita tidak bisa mengukur ilmu orang tanpa ijazah. Nah, ini satu kalimat yang nampaknya berbolak-balik. Kita tak bisa mengukur ilmu orang dengan ijazah. Tapi kalau kita mau masuk kerja, tak bisa dinilai ilmu dari wajah, tak bisa dinilai ilmu dari berapa banyak harta, maka perlu ijazah. Saya misalnya mengajar dulu di pasca sarjana S2, S3, tapi saya waktu itu belum wakil rektor. Dalam nama, dibuat nama beliau Abdul Somad, statusnya sebagai asisten dosen. Kenapa? Karena memang orang perlu ijazah. Jadi Pak Dr. Ahmad MSI S1 ilmu pemerintahan, S2 pemerintahan, S3 pemerintahan linear. Sekarang syarat orang mau profesor mesti linear. Kita doakan supaya Pak Ahmad jadi dosen di ilmu pemerintahan dan jadi guru besar, insyaallah. Amin. Kenapa penting beliau mengajar? Karena dosenlah yang bisa menularkan ide-ide pemikirannya itu. Bayangkan kalau beliau mengajar di sekolah tinggi ilmu pemerintahan, profesor guru besar beliau, lalu kemudian ilmu-ilmunya selama ini bagaimana jadi bupati membangun Masjid Islamic Center, bagaimana jadi bupati tapi bisa membuat sekolah SMP tahfiz Quran, bagaimana jadi bupati tapi peduli kepada Tuan Khalifah Mursyid-Mursyidin, bagaimana jadi bupati tapi peduli kepada zakat Basnas, bagaimana jadi bupati tapi peduli kepada sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Disampaikannya itu kepada mahasiswa sekolah tinggi ilmu pemerintahan, STPDN, IPDN. Lalu kemudian alumni-alumni ini menjadi camat, menjadi bupati, menjadi gubernur seluruh Indonesia. Maka itulah ilmu yang akan mengalir sesudah kematian. Banyak orang menganggap ilmu yang mengalir sesudah kematian ini ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu fikih. Betul, itu tidak ada istilah. Tapi kalau beliau sampaikan ini di IPDN, di Institut Pendidikan Ilmu Pemerintahan, maka dipikirkan itu oleh calon-calon camat, calon-calon bupati, calon-calon gubernur. Ketika mereka menjabat bupati, dibangunnya Islamic Center, dikembangkannya badan amil zakat, dibuatnya sekolah tinggi ilmu Al-Quran, dibuatnya SMP, SMA tahfiz Quran. Meninggal kita, mengalir pahalanya sampailah ke Pak Dr. Ahmad MSI dan Abdul Somad, tentu sedikit banyak dapat juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjadi guru besar tidak menghalangi untuk mendapatkan jabatan-jabatan yang lain. Menjadi bupati sudah 2 periode, sekarang menjadi anggota dewan pula. Nah, tak tahu ke depan entah kemana arahnya, tapi saya yakin orang Rokan dulu tahu itu. Rute-rutenya itu sudah tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun jabatan beliau, apapun perolehan hasil beliau, dan itu amat sangat bermanfaat. Ini motivasi bagi anak-anak muda Rokan Hulu. Kita doakan dengan mendapatkan berita perolehan gelar S3 ini, anak-anak muda Rokan Hulu yang selama ini S1, mudah-mudahan mereka bangkit semangatnya melanjutkan ke S2 insyaallah. Yang sudah S2 didaftarkannya pula dirinya S3 insyaallah. S4 belum ada lagi. S1, S2, S3, setelah itu kembang. Karena tidak ada yang bisa membangkitkan umat ini kecuali pendidikan. Kita kalau mau maju, salah satunya adalah lewat pendidikan. Saya ceramah di salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi ini tidak begitu maju. Kebetulan bekas mantan gubernurnya hadir di sini. Saya tak mau sebut daerahnya, takut nanti menjadi bully dan lain sebagainya. Kata Pak mantan gubernur ini cerita ke saya, Ustaz Somad,
Bagaimanalah provinsi kami ini tidak mundur, tak maju? Karena orang kami baru S1 di Bandung tahun 50-an. 1950-an itulah baru ada anak provinsi itu yang S1 di Bandung. Sedangkan Sumatera Barat tahun 1945 kita merdeka, itu Insinyur Soekarno dan Bung Hatta sudah tamat dari Belanda. Hatta itu orang Bukit Tinggi, tamat dari Leiden, Belanda. Belum lagi yang lain, begitu banyak sarjana. Jadi jangan heran kalau Sumatera Barat lebih maju, kata beliau, karena pendidikan. Lagi-lagi kalau kita punya niat besar untuk membuat Pasir Pangarayan, Dadu-Dadu, Rokan Hulu, Rambah maju ke depan, maka salah satu perjuangannya adalah lewat pendidikan. Maka sesungguhnya kebodohan itu memang dijaga. Ada sekelompok orang yang menjaga bagaimana supaya masyarakat kita ini bodoh. Karena kalau dia bodoh, dia suaranya mudah dicuri. Orang yang bodoh tidak akan melawan. Orang yang bodoh tidak akan bangkit. Orang bodoh tipikalnya cukup makan, cukup tidur, cukup pakaian, sudah. Dia tidak perlu memikirkan bahwa beras dia dicuri, bahwa APBD dia dimakan, bahwa suara dia ditipu, bahwa dia dikhianati. Memang sengaja bodoh ini dipelihara supaya apa? Supaya orang yang pintar membodoh-bodohi orang bodoh. Walaupun sebenarnya orang bodoh tak perlu dibodohi lagi karena dia memang sudah bodoh. Tapi di Rokan Hulu tidak demikian. Pendidikan maju. Orang Rokan Hulu sebelum Indonesia merdeka dia sudah bergelar doktor dan levelnya level internasional. Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi, alumni dari Masjidil Haram. Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi dari Masjidil Haram, dari Makkah, pulang ke Pasir Pangarayan, punya seorang anak perempuan, Hajah Fatimah. Hajah Fatimah punya anak laki-laki, Dr. Haji Ahmad MSI. Jadi bercerita tentang pendidikan. Hanya saja dulu di Makkah mereka tidak ada S1, S2, S3. Awal pendidikan Islam ada S1, S2, S3 itu baru di Al-Azhar Kairo. Sedangkan dulu mereka belajar tidak ke Al-Azhar, mereka belajarnya ke Makkah. Karena mereka waktu itu dari Pasir Pangarayan pergi ke Makkah ibadah haji, dan sampai di Makkah mereka tidak hanya tawaf, sa'i, wukuf, melontar jumrah, mereka belajar di Masjidil Haram. Kebanyakan mereka belajar tasawuf. Maka ulama-ulama besar tasawuf itu mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais, dan sebagian besarnya itu adalah dari masyarakat Riau. Hari ini kalau saya ceramah di Malaysia, di Selangor, di Johor, itu banyak tarekat Naqsabandiyah. Kalau ditengok dari mana silsilah nasabnya, dari Syekh Abdul Wahab Rokan. Dan mereka bertanya ke saya, tahu Ustaz Somad Rokan? Oh, saya tiap bulan ke Rokan dulu. Di mana tuh? Rokan Hulu. Saya bilang, ini si Abdul Wahab Rokan ini orang Rokan Hulu, rantau Binuang Sakti. Tapi dia Sumatera Utara, Ustaz. Betul. Dia memang meninggal di Sumatera Utara tahun 1926 karena ada raja dari kerajaan Langkat itu yang ikut tarekat Naqsabandiyah, namanya Sultan Musa. Sultan Musa itu mengambil tarekat Naqsabandiyah, bersuluk dia di Besilang. Oh, tahu juga Ustaz Somad tentang tarekat. Iya, saya baca dulu baru saya ceramah. Jadi mereka dulu sebenarnya adalah alumni. Kalau sekarang titel-titel mereka itu adalah doktor. Tapi karena di Masjidil Haram waktu itu tidak pakai sistem barat S1, S2, S3, tidak pakai Master of Art, pakai Doctor of Philosophy, mereka hanya talaqi, belajar saja. Ada tiang itu, Tuan Syekh duduk di samping tiang, lalu di samping Tuan Syekh berkelilinglah murid-murid yang berkeliling membuat lingkaran, itu namanya halaqah. Ada namanya halaqah tafsir, ada namanya halaqah hadis, ada namanya halaqah fikih, ada namanya halaqah usul fikih. Hatam satu kitab pindah ke kitab lain, hatam satu kitab pindah kitab lain. Kalau belajar fikih dia diawali dari matan takrib, hatam matan takrib naik ke Fathul Qarib, hatam Fathul Qarib naik ke I'anatul Talibin, hatam I'anatul Talibin naik ke Mahalli, hatam Mahalli bacanya kitab yang lebih besar dalam mazhab Syafi'i. Habis itu barulah dia belajar tasawuf.
masak fikih itu di kepala dia, tapi mereka rata-rata sebelum pulang mengambil dulu tarekat. Karena orang kalau hanya fikih saja nanti dia jadi sombong. Orang kalau hanya belajar fikih saja naik angkuhnya, hafal di kepala dia. Begini kata Imam Syafi'i, begini kata Imam Al-Buwaiti, begini kata Imam Al-Ghazali, begini kata Imam Rabi' Al-Muradi, begini kata Imam Ar-Rafi'i, begini kata Imam Nawawi. Tapi sesudah dia bertasawuf, lembut hatinya, hilanglah sombongnya, hilanglah angkuhnya. Karena orang tasawuf itu belajar mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum mati. Maka mereka setelah pulang ke negeri ini membangun Riau, rata-rata mereka adalah lulusan-lulusan dari Makkah Al-Mukarramah, dan rata-rata mereka berasal dari sekarang yang disebut dengan Kabupaten Rokan Hulu. Ada 4 ulama besar Rokan Hulu yang tamat dari Masjidil Haram: Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi, Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi, surga Diam, Syekh Abdul Wahab Rokan, satu lagi Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi An-Naqsabandi. Maka sekarang nasab silsilah tarekat itu berkembanglah di Rokan Hulu, berkembanglah sampai ke berbagai penjuru negeri. Ini adalah, saya mau menceritakan bahwa menjadi orang Rokan Hulu, menjadi orang yang punya nenek moyang yang level pendidikannya tinggi. Maka jadi kalau ada anak-anak muda sekarang berpikir hanya cukup taman SMK, berpikir hanya cukup taman S1, ini ditunjukkan lagi di tahun 2020 ini bangkit lagi semangat, insya Allah. Itu poin yang pertama. Saya sampaikan sampai jam 7.30 karena azan isya sekarang 7.30. Poin pertama. Poin yang kedua, berapa poin ini Pak Ustaz? Nah, tentu 3 poin sesuai dengan. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan adalah bahwa ada peran seorang ibu yang luar biasa. Jadi di balik gagahnya Pak Ahmad, di balik jabatannya Bupati 2 periode, di balik anggota DPR RI Komisi 8, di balik titel doktor itu, saya suka mencongkel-congkel kepribadian orang. Saya suka penasaran. Dulu ceramah haul di rumah ini, di situ saya dengar beliau menyampaikan, hari ini saya ingat, tidak ada satupun sawah orang Pasir Pangarayan yang tak dimasuki almarhumah, kata beliau. Waktu ziarah dari rumah ini berjalan kaki ke makam almarhumah Siti Fatimah binti Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Itu saya ingat, saya ikat di kepala saya sampai hari ini, bahwa almarhumah rela bekerja demi untuk sekolah beliau. Itulah maka beliau selesai S1 sekolah Pamong, lalu kemudian menjadi camat. Saya sampai ke daerah-daerah tempat beliau jadi camat itu, di Sungai Guntung, di daerah Rokan, di daerah Indragiri Hilir. Bahkan ketika kami sholat di Sungai Guntung, apa kata imam di Sungai Guntung itu, Ustaz Somad, masjid ini dulu diletakkan batu pertama mengukur arah kiblatnya tidak pakai kompas tapi pakai sajadah. Sajadah yang ada arah kiblatnya, dan sajadah itu adalah sajadah Pak Camat kami. Waktu itu Pak Camat kami, inilah dia Pak Dr. Andus Haji Ahmad MS. Waktu itu Dr. Andus lagi, belum dokter. Ditunjukkan dia. Itulah saya ceramah di masjid Sungai Guntung di tepi sungai, besar, megah, mewah. Kalau ada orang punya rumah besar di Pasir Pangarayan, biasa, karena membuat cerocok, membuat cornya tak begitu dalam, tapi membuat masjid di tanah rawa di tengah pulau di Sungai Guntung itu tidak semudah di tempat kita, karena pondasi itu mesti dalam ke bawah, mesti cerocoknya ribuan batang kayu ditanamkan ke dalam, semennya juga bukan senang membawa dari Tembilahan, dari Batam ke sana, dan berdirilah masjid yang besar. Apa maknanya? Bahwa ada peran seorang ibu yang luar biasa untuk memotivasi anak. Kalau di zaman sekarang ada orang sekolah sampai ke Bandung, ke Jakarta, biasa, karena sekarang mudah naik pesawat. Tapi zaman Pak Ahmad 65 tahun yang lalu, saya tahu 65 ini karena disebut Pak Ahmad tadi umurnya 65, saya sangka masih 40-an juga lagi. 65 tahun yang lalu sekolah S1, dan waktu itu pula sekolahnya sekolah Pamong. Sekolah Pamong itu sekolah pemerintahan, kalau tamat langsung jadi PNS, langsung jadi pegawai, langsung jadi camat, langsung jadi bupati. Itu bukan senang.
Ini perjuangan orang tua. Jadi di balik keberhasilan seseorang ada doa-doa mustajab, doa-doa makbul dari orang tua. Nah, ini pelajaran juga. Poin yang kedua, bahwa anak muda yang semangat luar biasa, tapi kalau kau durhaka, jangan pernah harap membuat keberhasilan dalam hidup. Hebatnya perjuangan hidup itu karena didorong oleh faktor X, kata orang barat. Mereka yang tak percaya kepada Tuhan dikatakannya X, karena mereka banyak tak percaya pada Tuhan. Sesuatu yang tak nampak, yang tak bisa ditengok, yang tak bisa dipikirkan, itu mereka menyebutnya X. Sedangkan kita menyebutnya Allah, meminta kepada Allah. Tapi ada doa yang paling makbul di atas dunia ini adalah doa dia yang mengandungkan 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun lamanya, mengalir darahnya di dalam tangan, kulit, darah, daging kita hari ini, dan doa dia tak pernah putus walaupun dia sudah meninggal dunia. Tapi kalau orang meninggal dunia itu putus amalnya, Pak Ustaz. Idza mata ibnu Adam, kalau manusia mati inqata'a, putus amalnya. Yang putus itu amal taklif. Yang putus itu amal wajib. Kalau sudah mati tak wajib lagi sholat. Kalau sudah mati tak wajib lagi puasa. Kalau sudah mati tak wajib lagi bayar zakat. Adapun orang mati tetap beramal. Mana dalilnya orang mati itu tetap beramal? Waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi menengok Nabi Musa sholat di kuburnya. Nabi berjumpa dengan nabi-nabi dan mereka melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW jadi makmumnya. Nabi Ibrahim ikut sholat, Nabi Musa ikut sholat, Nabi Isa ikut sholat. Betul, Nabi Isa diangkat Allah Ta'ala, belum meninggal dunia. Nanti sebelum hari kiamat dia akan turun sekali lagi. Tapi Nabi Musa sudah meninggal, Nabi Ibrahim sudah meninggal, dan nabi-nabi ikut sholat dengan Nabi Muhammad SAW. Sholat apa namanya? Katanya kalau orang meninggal dunia amalnya putus. Kenapa Nabi Ibrahim masih sholat? Kenapa Nabi Musa masih sholat? Itu menunjukkan yang putus itu adalah amal taklifi, amal wajib yang putus. Adapun amal tak wajib, amal tatawu, maka sesungguhnya mereka meninggal dunia, mereka masih tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ibadahnya tidak lagi diwajibkan karena ruh sudah berpisah dari jasad. Ini untuk membantah kepada orang yang mengatakan bahwa tak ada doa-doa syekh. Tuan-tuan syekh tak bisa lagi mendoakan kita karena dia sudah meninggal dunia. Tuan-tuan guru, tuan mursyid tak bisa lagi mendoakan jamaah karena sudah meninggal dunia. Amal mereka putus. Yang putus itu amal taklifinya, amal wajibnya putus. Mereka tak wajib lagi sholat, mereka tak wajib lagi zakat, mereka tak wajib lagi haji dan umrah, mereka tak wajib lagi puasa. Adapun mereka tetap beramal sebagai amal mereka beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjumpai para nabi dan nabi-nabi itu beramal. Nabi SAW Isra Mi'raj ditunjukkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, inilah kubur Nabi Fulan, dan Nabi melihat para nabi itu beribadah di kubur mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini membantah yang mengatakan bahwa orang mati itu tidur. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang mati itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak bisa merasakan hidup mereka. Almarhumah hari ini hidup dan dia mendoakan anaknya Pak Dr. Ahmad MSI sehingga berhasil dalam hidup, berhasil mendapatkan gelar doktor. Masih ada amalnya, masih dia makhluk Allah SWT, dan kita tak pernah mati. 5 alam yang kita lewati kita hidup. Di alam arwah kita hidup. Mana dalilnya di alam arwah itu hidup? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah mengambil saksi dari semua ruh di alam arwah. Waktu itu apa kata Allah SWT? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semua ruh waktu itu menjawab bala syahidna. Itu menunjukkan ruh hidup. Tapi waktu itu ruh belum ada darah, belum ada tulang, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada sumsum. Waktu itu dia hanya roh saja, tapi dia hidup. Sesudah itu roh masuk ke dalam rahim. Di dalam rahim pun dia hidup. Apa dalil bahwa dalam rahim itu hidup? Tak perlu dalil Quran, tak perlu dalil hadis terlalu banyak. Cukup dalil USG dari spesialis kandungan. Hidup dia di dalam. Lalu kemudian dia keluar di atas dunia. Apa dalil bahwa dia hidup? Hidup dia, berjalan dia. Dia bisa merasakan perasaan orang. Dia hidup sekarang. Lalu kemudian setelah itu masuk alam kubur. Di alam kubur pun dia hidup. Mana dalilnya Pak Ustaz bahwa di alam kubur dia hidup?
kubur mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu menunjukkan dia hidup. Karena kalau tak hidup tak mungkin kita mengucapkan salam pada batu nisan, tak mungkin kita mengucapkan salam pada dinding kuburan, tak mungkin kita mengucapkan salam kepada makhluk mati. Itu menunjukkan bahwa mereka pun di alam kubur itu hidup. Makanya sebelum salam kita minta selamat dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Hidup dia di alam kubur. Lalu kemudian alam yang kelima, hidup dia di akhirat. Maka dia pun hidup yang sempurna. Bagaimana mungkin dia hidup padahal sudah dimakan cacing tanah? Digalilah bendungan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air PLTA Koto Panjang. Beberapa kampung tenggelam. Pemerintah mengumumkan masyarakat yang kampungnya tenggelam akan ditransmigrasikan. Lalu bagaimana dengan kuburan-kuburan nenek moyang kami yang sudah bertahun-tahun meninggal? Adapun kuburan-kuburan silakan pindahkan. Karena tak mungkin nanti mau bulan puasa ziarah ke kolam, tak mungkin ziarah ke bendungan. Gimana mau ziarah baca Yasin di bendungan? Maka galilah, ambillah tulang belulangnya. Digalilah tulang belulang. Rupanya tulang belulang ini hancur. Ada tulang itu yang hanya tinggal tulang kepala, ada yang hanya tinggal tulang paha, ada yang hanya tinggal tulang. Tapi ada satu kubur yang menyaksikan itu bercerita ke saya menyaksikan sendiri Ustaz Somad. Jangankan dagingnya, jangankan tulangnya, kain kafannya pun masih utuh lagi Pak Ustaz. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Nabi SAW mengatakan, Inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu akan dibawa ke makamku di Masjid Nabawi. Dari Pasir Pangarayan, dari Rokan Hulu, solawat kamu akan dibawa ke makamku di Masjid Nabawi. Lalu kemudian kata sahabat, ini menunjukkan sahabat itu berpikir, sahabat itu cerdas, sahabat itu rasional. Sahabat itu bukan hanya diam mendengar saja, tapi ada dialog dengan Nabi. Kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arifta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Kata Nabi, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Itu kan Nabi Muhammad tak dimakan tanah jasadnya. Bahkan ketika pada masa Umar bin Khattab, datanglah banjir bandang, angin kencang, datang hujan lebat, lalu kemudian pemakaman syuhada di Uhud itu datang air, lalu salah satu makam itu terbuka salah satu makam, yaitu makam Sayyidus Syuhada, pemimpinnya orang mati syahid, yaitu makam Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi SAW. Ketika itu mereka melihat sebagian anggota tubuh Hamzah itu masih mengalir darah, padahal waktu itu pada masa Umar bin Khattab. Nah, meninggalnya dia pada tahun ketiga. Berarti Nabi meninggal sudah 7 tahun dia dikubur. Ditambah lagi masa Abu Bakar Siddiq 2 tahun, 7 tambah 2, 9 tahun. Masuk lagi pemerintahan Umar bin Khattab, 9 tahun sudah dimakamkan, masih mengalir darah dari badan Hamzah bin Abdul Muttalib. Allah mau membuktikan bahwa orang-orang yang mati syahid itu hidup. Orang yang mati syahid itu tidak merasakan sakratul maut. Orang yang mati syahid itu tidak merasakan azab kubur. Orang yang mati syahid itu tidak merasakan hisab. Orang yang mati syahid itu langsung masuk ke dalam surga Allah. Ruhnya diletakkan di paruh burung berwarna hijau, terbang di lampu-lampu lentera yang ada di surga kemana saja dia mau. Tapi sebagai masuk surga, belum sebagai balasan. Karena masuk surga setelah balasan, setelah hari kiamat. Dia masuk surga hanya sebagai tinjau meninjau saja. Sama seperti Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan baru boleh dimasuki setelah acara peresmian oleh bupati dan masyarakat Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Tapi sebelum dia diresmikan, ada orang-orang khusus yang boleh masuk meninjau, menengok menaranya, melihat bagaimana tempat imamnya, melihat bagaimana cantiknya Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan. Begitulah agak perumpamaan orang-orang yang mati syahid dikatakan masuk ke dalam surga, belum sebagai balasan, tapi dia sebagai tamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya prinsip hidup orang beriman, iskal iman au mut syahidan. Hidupmu hidup mulia, matimu mati syahid. Jadi jangan pernah kita menduga bahwa orang tua kita yang sudah meninggal itu berhenti, stop. Tidak.
kirimkanlah Al-Fatihah kepada mereka, kirimkanlah bacaan Yasin kepada mereka, kirimkanlah sedekah kepada mereka. Mereka mendoakan kita, kalau mau tenang hidup kita, lapang hati kita, tak ada lain kecuali membahagiakan orang tua, walaupun dia sudah meregang nyawa, walaupun dia sudah berpisah raganya dengan kita, tapi tetap kirim. Maka saya setiap tahun dulu datang ziarah haul almarhumah, berjalan kami dari rumah ini ke makam. Supaya apa? Supaya ditonton orang pasir? Bukan, supaya mendidik anak-anak, supaya anak-anak ini tahu. Ketika anak ini bertanya, "Ma, kenapa mereka berjalan kaki dari rumah Pak Ahmad menuju makam?" Itu beliau memuliakan orang tuanya, supaya anak-anak itu berpikir kalau sudah meninggal saja dia muliakan, sudah meninggal dikubur saja dia tetap muliakan. Bagaimana kami memuliakan orang tua kami yang masih hidup? Termasuklah dalam kata sambutan Pak Dr. Ahmad MSI tadi, menyebut ini bagian dari doa untuk almarhumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal yang lain putus, amal salat duha putus, amal khatam Quran putus, tapi ada amal yang tetap mengalir. Di antara amal yang mengalir itu adalah waladun salihun yad'u lah. Maka amal beliau, amal membangun Islami, amal membangun sekolah tinggi ilmu Al-Quran, amal membangun SD tahfiz, SMP tahfiz, SMA tahfiz, mengalir kepada almarhumah. Ibu-ibu yang ada di belakang yang ingin amal tetap mengalir, maka didiklah anak-anak ibu, kasih motivasi dia sampai doktor, kasih motivasi dia sekolah, kasih motivasi dia supaya dia semangat, supaya dia bangun. Karena kalau sudah mati kita menghadap Allah, di antara yang mengalir adalah amal anak-anak yang soleh. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, ini pelajaran ajaran Islam. Imal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Kalau beramal untuk dunia ini, seakan-akan kita hidup untuk selamanya. Jangan pernah berpikir, aku ini nanti 63 tahun akan mati berhenti. Tidak, beramallah sampai seakan-akan kita hidup untuk selamanya, tak akan pernah mati. Maka saya bangga sekali hari bertemu dengan orang-orang yang secara usia sudah lewat usia Nabi Muhammad SAW, tapi semangat hidupnya. Nabi sebelum meninggal dunia, dia mengirim pasukan panglima perang. Sebelum meninggal, kata dia, nanti ada panglima perang yang kukirim untuk menuju negeri itu, untuk membebaskan Islam, untuk membebaskan umat sana, supaya mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama panglima perang itu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu anak Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Nabi punya anak angkat laki-laki namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah punya anak namanya Usama. Usama artinya singa yang gagah perkasa. Usama bin Zaid bin Harithah, 18 tahun umurnya, diangkat menjadi panglima perang. Nabi meninggal dalam keadaan menyiapkan panglima perang. Kita meninggal, apa yang kita siapkan? Bapak, di hari tua apa yang Bapak siapkan? Kusiapkan kos-kosan untuk selesai pensiun, tidak tahu makan apa Ustaz. Yang dipikirkan cuma makan. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingin makan? Nampak aku kan? Kalau orang hanya memikirkan makan, ini dikhawatirkan lambungnya dekat dengan otaknya. Otak yang dekat dengan lambung itu otak udang. Yang dipikirkan hanya makan. Sedangkan orang manusia ini pikirkannya jauh ke depan. Bagaimana rokan hulu ke depan. Kadang-kadang memang susah kalau kita ini ide. Lalu kemudian di tengah kita ada burung elang yang terbang sejauh mata memandang. Burung elang terbang tinggi sejauh mata memandang, berada di tengah itik bebek pulang petang menjelang maghrib, pelan tak bisa terbang. Tak bisa tertangkapnya pikiran-pikiran elang yang terbang tinggi. Inilah yang dirasakan Pak Dr. Haji Ahmad MSI. Inilah yang beliau rasakan. Beliau burung elang yang tinggal di sekelompok itik. Makanya dulu waktu beliau mau membuat Islamic Center di tengah kebun kotak karet, orang bertanya, anggota dewan bertanya, nanti yang sholat di situ monyet-monyet aja katanya. Dia tak terpikir bahwa 10 tahun akan datang, 2010 dibuka, 2020. Saya tanya dulu imam Masjid Islamic Center, Bang, berapa jamaah yang datang kemari hari Sabtu, hari Ahad? 17.000 orang datang menurut data yang terdaftar yang di absen. Yang
di absen hari Sabtu hari Ahad. Plat BK dari Sumatera Utara datang ke Pasir Pangarayan. Plat BA dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang datang juga ke Pasir Pangarayan untuk menengok menara 99. Saya naik ke atas itu dulu dengan Pak Dr. Ahmad MSI, dengan Pak Ucok Parla. Kata Pak Ucok, ini menara ini ajaib nih Ustaz Somad. Kalau Ustaz naik ke atas nampak rumah Ustaz di Panam gitu. Naik saya ke atas, saya tengok pucuk-pucuk gotah. Mana rumah saya itu Pak Ucok? Pejamkan mata, tengok dengan mata hati gitu. Berdatangan orang datang kemari mau melihat masjid terbaik. Kenapa? Pikiran bukan pada tahun 2010, tapi pikiran 2020. Inilah pemimpin yang bisa memimpin suatu negeri kalau visi misinya 10-20 tahun yang akan datang. Nabi Muhammad SAW berbicara tentang Konstantinopel. 700 tahun setelah dia bercakap, barulah Konstantinopel itu direbut umat Islam. Apa kata Nabi? La taftahunnal Konstantiniyah. Kalian dari Makkah, dari Madinah ini akan merebut Konstantinopel. Ketawa orang kafir musyrik jahiliyah. Mana mungkin orang Makkah bisa merebut Konstantinopel? Orang Makkah Arab Badui, buta huruf, tak bisa tulis baca, tinggal di kampung, mau merebut Konstantinopel, kota yang hebat dan mewah. Tapi bukti cakap dia terbukti. Akhirnya Konstantinopel direbut oleh orang yang namanya sama dengan nama dia, Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih sang penakluk. 700 tahun setelah Nabi bercakap, barulah Konstantinopel itu direbut dan dirobahlah Konstantinopel itu menjadi Istanbul, Turki hari ini. Jadi tidak semua ucapan kita, gerak kita, langkah kita, action kita bisa ditangkap orang banyak. Banyak orang bingung, apa yang sedang dibuat ini? Apa pikiran ini? Kenapa? Karena pikiran manusia ini macam-macam. Rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Isi kepala Pak Ahmad bisa dibaca oleh orang 10-20 tahun akan datang. Mudah-mudahan anak-anak muda Rokan Hulu juga punya pikiran visi misi ke depan, sehingga majulah Rokan Hulu, majulah Riau, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah 3 poin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak tutur kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati Bapak Ibu, tuan-tuan guru, tuan khalifah, tuan Syekh Mursyid Mursyidin, hamba Allah yang baik Abdul Somad Muhammad. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah wa bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Antu yassir lana umurana, mudahkan urusan kami, wa taqdi hajatina, tunaikan hajat kami, wa tuballigh maqasidana, sampaikan maksud niat baik kami. Allahumma azil rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah, wa khususan ala sahibi hadzal bait, bil khusus sahibul bait Bapak Dr. Ahmad MSI beserta seluruh keluarga. Barik lahu fi umrihi, berikan berkah pada usianya. Barik lahu fi ilmihi, berikan berkah pada ilmunya. Barik lahu fi ahlihi, berikan berkah pada keluarganya. Barik lahu fi kulli ma a'taitahu, berikan berkah pada semua yang Kau titipkan pada beliau ya Allah. Adapun orang tua beliau, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan Rokan Hulu dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allah maghfir lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allah marzuqna istiqamah ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di jalan yang benar, di tariqat yang lurus ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana syafi'ina wa dhufrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan ketilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian kajian yang sudah kita dengarkan langsung dari Ustaz. Alhamdulillah apa yang telah beliau sampaikan
merupakan kebenaran ilmu kita pada Ustadz tentunya kita ucapkan terima kasih.